Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan bergembira, bersemangat dalam menjalani kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, langsung saja kepada pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Ibu akan menjelaskan tentang imaji dalam puisi. Imaji ini terbagi atas 3. Ada imaji visual, auditif, dan imaji taktil. Pengertian imaji sendiri adalah susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, penglihatan tadi adalah imaji visual, pendengaran adalah imaji auditif, dan perasaan adalah imaji taktil. Kalau visual itu penglihatan tadi, pendengaran itu auditif, dan perasaan itu taktil. Nah, langsung aja ke imaji pertama, yaitu imaji visual. Imaji visual ini sendiri berarti imaji dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah kita bisa melihat objek. Contohnya langsung aja di puisi karya puisi Gadis Peminta-Minta karya Toto S. Bahtiar. Di sini dapat kita baca. Silahkan baca sendiri dalam hati. Nah, ada kata bertemu. Gadis kecil berkaleng kecil. Membaca di sini saja sudah terbayang dalam pikiran kita seperti bertemu dengan seorang gadis kecil berkaleng kecil. Nah, senyummu terlalu kekal, seakan-akan kita melihat gadis kecil itu tersenyum. Kemudian untuk kenal duka tengadah padaku. Nah, seakan-akan melihat dia bertengadah. Ini yang dimaksud dengan imaji visual. Kemudian imaji auditif. Seakan-akan imajinya dari imaji puisi ini, dari imaji auditif ini, puisinya seakan-akan kita mendengar. Saat membaca itu seakan-akan kita mendengar. Nah, ini langsung aja ke contoh, ada puisi Asmaradana, karya Gunawan Muhammad. Ia dengar kepak sayap kelelawar. Nah, dari dengar kepak sini aja sudah terlihat sangat nyata bahwa ini merupakan imaji auditif. Kepak sayap. Kemudian di sini ada lagi guyur sisa hujan. Seakan-akan kita mendengar guyuran sisa hujan dari daun. Karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati. Nah, ada lagi di sini. Dengar resah kuda. Seakan-akan mendengar resah kuda serta langkah pedati. Pedati ini kayak kereta kayak gitulah yang dibawa oleh kuda atau sapi biasanya. Nah, kemudian ketika langit bersih menampakkan Bima Sakti. Kalau ketika langit bersihnya ini imaji apa? Imaji visual. Imaji visual. Kemudian ketiga, imaji taktil. Imaji taktil. Imaji taktil ini merupakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca, sehingga pembaca itu seakan-akan terpengaruh perasaannya saat membaca puisi. Ini langsung ke contoh aja lah. Yang terampa, puisinya yang terampa dan yang putus judulnya, karya Khairil Anwar lagi. Di sini kelam dan angin lalu mempesiang diriku.
Menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk. Rimba jadi semati tugu di karet. Sampai juga deru angin. Kalau deru angin ini sendiri imaji auditif atau imaji pendengaran. Aku berbenah dalam kamar. Dalam diriku jika kau datang. Dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tangan yang bergerak lantang ini termasuk imaji visual juga. Tubuhku diam dan sendiri. Tubuhku diam dan sendiri. Ini seakan-akan kita melihat tubuh yang diam juga. Jadi ini imaji visual juga. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Nah, untuk imaji taktilnya sendiri, karena tadi yang terampa dan yang putus ini tadi merupakan contoh dari imaji taktil, kata-kata yang merupakan imaji taktil di sini adalah ini seperti kelam dan angin lalu mempesiang diriku. Menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Menggigit ruang. Kalau menggigit ruang, menggigit juga ruang. Kalau ini untuk maknanya saja sudah bermakna konotatif atau bukan makna sebenarnya, tidak bisa dianggap sebagai imaji visual atau auditif. Berarti ini merupakan imaji taktil. Kemudian di sini ada lagi malam tambah merasuk. Rimba jadi semati tugu. Ini merupakan imaji taktil juga karena malam tambah merasuk. Bermakna konotatif atau bukan makna sebenarnya. Rimba jadi semati tugu. Seperti makna-makna pengibaratan. Jadi ini merupakan imaji taktil. Nah, sekian dulu penjelasan Ibu dari 3 imaji puisi tadi. Yang pertama imaji visual, yaitu imaji penglihatan. Yang kedua imaji auditif, imaji yang mempengaruhi pendengaran. Yang ketiga imaji taktil yang mempengaruhi perasaan. Ya, sekian dulu dari Ibu untuk pelajaran bahasa Indonesia pada tema puisi hari ini. Salah hilap mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.